Halo semuanya. Dalam video kali ini, kita akan membahas kisah kelam yang sempat mengguncang Indonesia. Tentang seorang pria bernama Andri Sobari, atau yang dikenal dengan sebutan Emon, predator anak dari Sukabumi yang mencabuli lebih dari 120 anak laki-laki. Setelah bertahun-tahun menjalani hukuman penjara, kini ia telah bebas bersyarat. Tapi, siapa sebenarnya Emon? Bagaimana aksinya bisa berlangsung lama tanpa terdeteksi? Dan apa kata para ahli ketika predator anak kembali bebas? Emon lahir dan besar di lingkungan sederhana di Kampung Cikaret, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Ia dikenal pendiam, hidup pas-pasan, dan bekerja sebagai penjual minuman keliling. Namun, di balik wajah ramah itu, masa kecil Emon ternyata kelam. Ia pernah menjadi korban kekerasan seksual saat masih remaja. Luka yang tak pernah sembuh dan tidak pernah ditangani secara psikologis. Trauma itu perlahan tumbuh menjadi perilaku menyimpang, hingga akhirnya menjadikannya pelaku dari ratusan anak tak berdosa. Sebagai penjual minuman, Emon dikenal dekat dengan anak-anak di sekitar rumahnya. Ia sering memberi mereka es gratis, uang jajan, atau sekadar bercanda. Dari situlah kepercayaan mulai tumbuh. Anak-anak melihat Emon sebagai orang dewasa yang baik dan menyenangkan. Ia memanfaatkan kedekatan itu untuk membujuk dan memperdaya korban. Membuat anak-anak percaya bahwa apa yang dilakukan adalah permainan, bahkan mengatakan bahwa ini rahasia kita. Perbuatannya dilakukan di tempat-tempat sepi, di rumah kontrakannya di Kampung Cikaret, Lembur Situ, Sukabumi, di kebun, atau gang kecil di sekitar permukiman. Semuanya berlangsung selama bertahun-tahun tanpa ada yang mencurigai, karena Emon dikenal sebagai sosok baik dan ramah. Salah satu anak yang hampir menjadi korbannya sebut saja namanya Dudu. Pada saat itu, Dudu masih duduk di bangku kelas 4 SD, bertemu dengan tersangka di daerah Lio, Kecamatan Citamiang. Waktu itu Dudu dan dua temannya diiming-imingi boneka kura-kura oleh si Emon, asalkan mau melepas celana. Karena tidak terima dengan permintaan si Emon, Dudu dan temannya langsung memukul dan melarikan diri. Kini Dudu baru lulus SMA. Menurut Dudu, sebenarnya Emon itu orangnya baik dan dirinya sering berpapasan di jalan. Bahkan dalam bertetangga pun cukup baik karena orangnya ramah. Tapi ada satu kejanggalan, Emon adalah senang terhadap anak kecil. Selain itu dirinya juga menyangka Emon sudah tobat dan tidak akan melakukan hal serupa lagi semasa kecilnya. Ternyata setelah lihat di televisi dan media massa lainnya, ternyata kelakuan bejat Emon malah menjadi. Dudu menambahkan dirinya mengetahui siapa saja korban Emon yang saat ini sudah dewasa. Bahkan disebutkan korban Emon sudah ada yang menjadi supir angkot. Saya tidak mengetahui secara persis siapa saja korban Emon semasa saya kecil, tetapi waktu itu saya dan dua rekan saya hampir menjadi korbannya, tambahnya. Tahun 2014, rahasia itu akhirnya terungkap. Seorang anak pulang ke rumah dalam keadaan murung dan menangis. Setelah dibujuk oleh orang tuanya, anak itu akhirnya mengaku telah dilecehkan oleh Emon. Awalnya keluarga tak percaya. Bagaimana mungkin pria yang dikenal baik itu melakukan hal seperti itu? Tapi setelah anak menjelaskan kronologinya, keluarga langsung melapor ke polisi. Dari sinilah semuanya terbuka. Polisi melakukan penyelidikan dan menemukan puluhan anak lain yang mengalami hal serupa. Jumlah korban terus bertambah, hingga akhirnya tercatat lebih dari 120 anak laki-laki menjadi korban kejahatannya. Emon ditangkap tanpa perlawanan dan akhirnya mengakui semua perbuatannya. Setelah laporan pertama diterima, polisi langsung bergerak. Namun yang mengejutkan adalah begitu Emon ditangkap dan diinterogasi, jumlah korban ternyata bukan satu, melainkan puluhan. Saat polisi menggeledah rumahnya di Kampung Cikaret, mereka menemukan sebuah buku catatan berisi nama-nama anak dan alamat mereka. Buku itu menjadi bukti kunci yang akhirnya mengungkap fakta bahwa korban mencapai lebih dari 120 anak laki-laki. Tahun 2014,
Pengadilan memutus Emon bersalah dan menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara. Selama di dalam penjara, ia dikabarkan berperilaku baik dan jarang membuat masalah. Karena itulah, pada 27 Februari 2023, Emon dinyatakan bebas bersyarat dari lapas kelas 1 Cirebon. Tapi kebebasan itu bukan kebebasan penuh. Ia tetap wajib lapor hingga tahun 2028 dan berada di bawah pengawasan Balai Pemasyarakatan. Banyak pihak menilai kebebasan Emon justru menimbulkan kekhawatiran. Menurut psikolog forensik Reza Indragiri Amril, predator seksual terhadap anak memiliki risiko tinggi untuk mengulangi perbuatannya, meskipun sudah menjalani hukuman. Ia mengatakan, sebagian dari mereka tidak benar-benar menyesal. Dan tanpa terapi psikologis mendalam, dorongan itu bisa muncul kembali. Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen-PPPA, menegaskan predator anak yang bebas harus tetap diawasi ketat. Identitasnya sebaiknya terbuka untuk publik dan wajib menjalani rehabilitasi psikologis. Aktivis anak seperti Kak Seto juga menambahkan, kebebasan predator bukan berarti mereka pulih. Mereka harus diawasi dan masyarakat tidak boleh lengah. Dari kisah Emon, kita melihat kenyataan pahit yang sering tak disadari banyak orang. Emon sendiri dulunya adalah korban. Ia pernah mengalami kekerasan seksual saat masih remaja. Luka itu tak pernah diobati, tak pernah disembuhkan, hingga akhirnya ia tumbuh dan justru melakukan hal yang sama pada anak-anak lain. Inilah yang disebut para ahli sebagai rantai kekerasan. Saat korban tak mendapat perlindungan dan pemulihan yang layak, sebagian dari mereka bisa berubah menjadi pelaku di masa depan. Dan rantai itu bisa terus berulang, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Entah kapan berhentinya, jika pemerintah dan masyarakat tidak benar-benar turun tangan. Karena kekerasan seksual bukan hanya kejahatan terhadap tubuh, tapi juga terhadap jiwa, masa depan, dan kemanusiaan. Pemerintah perlu hadir dengan rehabilitasi psikologis yang nyata, pengawasan ketat bagi pelaku, dan perlindungan penuh bagi korban. Sementara kita sebagai masyarakat harus berani bersuara, berani peduli, agar tak ada lagi anak yang tumbuh membawa luka dan menjadi rantai berikutnya dari kejahatan yang seharusnya bisa dihentikan. Karena menghentikan satu pelaku saja tidak cukup, kita harus menghentikan rantai kekerasannya. Dari kisah Emon, kita bisa melihat betapa kelamnya sisi manusia yang terluka. Dan bagaimana trauma masa lalu bisa berubah menjadi bencana bagi orang lain jika tak disembuhkan. Kebebasan bukan berarti berakhirnya bahaya, karena perlindungan anak tidak boleh berhenti di pengadilan, tapi harus terus dijaga di rumah, di sekolah, dan di lingkungan kita sendiri. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membuka mata terhadap kisah nyata dan misteri kriminal berikutnya.